Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati dosen Bapak Ibu dosen penguji. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Dwi Apriana Prasanna. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tesis penelitian saya yang berjudul Pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR, Narsisme Direktur Utama dan Manajemen Laba. Untuk latar belakang, kinerja perusahaan merupakan tolok ukur keberhasilan bisnis perusahaan, di mana kinerja perusahaan itu biasanya dilihat dari laba yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dalam meningkatkan kinerja itu perlu selalu dilakukan demi memperoleh kepercayaan dari pemegang saham maupun stakeholder lainnya. Pada dasarnya, perusahaan itu merupakan pertemuan kontrak antara manajemen maupun pemegang saham, di mana kontrak manajer atau manajemen dan pemegang saham itu menempatkan manajer sebagai pihak yang memiliki informasi yang lebih dibandingkan pemilik saham. Ini dalam hubungan tersebut maka muncullah masalah yaitu asimetri informasi. Untuk mengatasi masalah asimetri informasi tersebut, maka perusahaan dapat melakukan atau memberikan informasi terkait dengan informasi tambahan terkait dengan perusahaan yang masih terkait dengan kinerja perusahaan, yaitu salah satunya dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility atau sering disebut dengan pengungkapan CSR. Dengan adanya pengungkapan CSR, maka pemegang saham itu dapat mengetahui bahwa perusahaan itu tidak hanya berpijak pada prinsip single bottom line, tetapi juga berpijak pada prinsip triple bottom line, di mana perusahaan itu memberikan kepada pemegang saham maupun stakeholder lainnya, yaitu dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan perusahaan. Menurut Luai tahun 2012 bahwa pengungkapan CSR itu dapat digunakan oleh perusahaan untuk menutupi tindakan atau kecurangan-kecurangan maupun tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten, sehingga pada penelitian ini mencoba meneliti lebih dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengungkapan CSR dan manajemen laba, yaitu dari segi psikologis ataupun kepribadian dari pemimpin perusahaan. Salah satunya adalah sifat narsisme direktur utama. Setiap keputusan dalam perusahaan itu selalu bergantung pada pimpinan perusahaan, termasuk dalam menentukan berbagai strategi kebijakan, praktik-praktik perusahaan, nilai-nilai etis perusahaan, serta tanggung jawab laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan kepada pemilik saham atau pemegang saham maupun stakeholder lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Risenberg dan Commander tahun 2013, bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu dipengaruhi oleh kepribadian dari pemimpin. Pemimpin yang memiliki sifat narsisme itu cenderung akan menyusun target yang tinggi serta tidak realistis demi mempertahankan reputasi mereka maupun perusahaan yang mereka pimpin. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dacon dan Drake tahun 2009. Sehingga muncul pertanyaan, yang pertama, apakah pengungkapan CSR berhubungan positif terhadap manajemen laba? Yang kedua, yaitu apakah narsisme direktur utama itu dapat memperkuat hubungan pengungkapan CSR dan manajemen laba? Sehingga tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis dan memberikan bukti bahwa pengungkapan CSR itu berhubungan positif terhadap manajemen laba. Yang kedua, yaitu menganalisis dan memberikan bukti bahwa narsisme direktur utama itu dapat memperkuat hubungan pengungkapan CSR dan manajemen laba. Di sini ada 3 teori yang digunakan. Yang pertama, teori citra, di mana teori citra ini menjelaskan citra merupakan gambaran perasaan diri baik individual, organisasi maupun perusahaan yang sengaja dibentuk untuk menunjukkan kepribadian. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Jeffkin tahun 1987. Kemudian yang kedua yaitu teori institusional, di mana teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau stakeholder lainnya bahwa organisasi adalah entitas yang layak didukung dan beroperasional. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meyer dan Rowan tahun 1977. Kemudian untuk teori efikasi diri, teori ini didasarkan pada perilaku individu akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu serta mempengaruhi pilihan seseorang dalam melakukan atau berbuat tindakan yang mereka kejar. Sesuai dengan yang dilakukan oleh Bandura tahun 2001.
Untuk pengembangan hipotesis yang pertama yaitu pengungkapan CSR dan manajemen laba, di mana pengungkapan CSR yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan digunakan sebagai alat untuk menciptakan reputasi perusahaan. Nah, ini tujuannya untuk kepentingan stakeholder sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh Berkowi dan Kapit tahun 1989. Hal ini sesuai dengan teori citra di mana pengungkapan CSR itu digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan citra positif, reputasi, dan nilai positif dari stakeholder. Ketika perusahaan itu memiliki citra, reputasi, nilai positif yang baik dari publik maupun stakeholder lainnya, justru hal ini digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengalihkan pengawasan atas tindakan manajemen laba yang dilakukan. Ini sesuai dengan perintah yang dilakukan Godfrey tahun 2005 serta Melinda Dancan tahun 1999. Kemudian untuk perusahaan juga menggunakan pengungkapan CSR untuk mendapat kepercayaan dari stakeholder. Tetapi dengan bentuk atau keadaan kerangka hukum dan kelembagaan di Indonesia itu masih lemah, hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba atau mengambil peluang untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini sesuai dengan teori institusional di mana untuk meyakinkan publik, maka perusahaan itu melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan agar perusahaan tersebut atau entitas tersebut layak untuk didukung maupun beroperasional. Sehingga untuk hipotesis pertama yaitu pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian untuk hipotesis kedua, di mana pengungkapan CSR, narsisme direktur utama dan manajemen laba yang dipublikasikan di dalam laporan keuangan itu menjadi sarana yang ideal bagi direktur utama yang narsis untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pengakuan serta keunggulan yang mereka miliki secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh Katterjee dan Hambrick tahun 2007. Di mana direktur utama yang narsis ini nanti cenderung memiliki sifat yang egois, kemudian disibukkan dengan dominasi kekuasaan yang mereka miliki dengan menggunakan berbagai cara yang agresif demi mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Serta direktur utama yang narsis ini nanti cenderung akan menetapkan target perusahaan yang secara tidak realistis. Ini sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh Lisenberg dan Commander tahun 2013 dan Schweitzer et al. Tahun 2004. Hal ini sesuai dengan teori efikasi diri, di mana individu yang mempunyai sifat narsisme yang tinggi itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang dalam melakukan tindakan yang mereka kejar, salah satu dengan melakukan tindakan manajemen laba. Sehingga untuk hipotesis kedua itu narsisme direktur utama itu memperkuat hubungan pengungkapan CSR dan manajemen laba. Kemudian untuk mode penelitian, hipotesis pertama yaitu pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian untuk hipotesis kedua itu narsisme direktur utama itu dapat memperkuat hubungan pengungkapan CSR dan manajemen laba. Untuk metode penelitian terkait sampel, pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Untuk tekniknya yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengambilan data yaitu dengan dokumentasi data yang diperoleh dari database BFD of series serta hand collecting pada laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan. Kemudian untuk teknik analisis data, yang pertama dengan analisis deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan dengan melalui analisis regresi. Untuk model regresi, yang pertama model terkait dengan pengungkapan CSR dan manajemen laba. Yang kedua yaitu model regresi terkait dengan pengungkapan CSR, narsisme direktur utama, dan manajemen laba. Untuk metode penelitian terkait pengukuran, untuk variabel dependent, yaitu manajemen laba, diukur dengan proxy discretionary accrual dengan modified Jones model yang dikembangkan oleh Greco tahun 1995. Kemudian untuk variabel independent, pengungkapan CSR itu diukur dengan indeks CSR yang mengacu pada instrumen GMI 4. Untuk menghitung indeks CSR sendiri yaitu total item pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan itu dibagi dengan total item pengungkapan secara keseluruhan. Kemudian untuk variabel moderasi yaitu narsisme direktur utama diukur dengan ukuran dan komposisi foto direktur utama pada laporan tahunan perusahaan. Kemudian untuk variabel kontrol, di sini ada 3 variabel kontrol: profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Di mana untuk menghitung profitabilitas yaitu laba bersih dibagi total aset. Kemudian untuk menghitung leverage yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Kemudian untuk ukuran perusahaan yaitu logaritma natural dari total aset.
Kemudian untuk hasil penelitian terkait dengan analisis deskriptif, di sini manajemen laba mempunyai nilai minimal sebesar negatif 1,3326, kemudian nilai maksimal sebesar 0,2567. Kemudian untuk pengungkapan CSR mempunyai nilai minimal sebesar 0,0440, sedangkan nilai maksimal sebesar 0,4835. Kemudian untuk nilai variabel moderasi yaitu narsisme direktur utama itu mempunyai nilai minimal 1 dan nilai maksimal 5, di mana nilai terendah ini berarti direktur utama mempunyai sifat narsisme yang rendah. Kemudian nilai 5 menunjukkan bahwa direktur perusahaan mempunyai direktur utama yang memiliki sifat narsisme yang tinggi. Kemudian untuk interaksi yaitu pengungkapan CSR dan narsisme direktur utama mempunyai nilai minimal sebesar 0,0880, kemudian nilai maksimal sebesar 2,1980. Kemudian untuk hasil pengujian terkait hipotesis pertama yaitu pengungkapan CSR dan manajemen laba menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,092 dengan alpha 10% dan nilai beta positif sebesar 0,117. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama terdukung. Hasil ini konsisten dengan penelitian Pryor et al. Tahun 2008 dan Mutakin et al. Tahun 2015 bahwa pengungkapan CSR digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan citra positif dari stakeholder. Ini sesuai dengan teori citra bahwa ketika perusahaan mempunyai reputasi citra dan nilai positif, maka perusahaan tersebut memiliki kesan yang baik di mata publik maupun stakeholder lainnya. Pengungkapan CSR itu dapat digunakan oleh manajemen untuk mengalihkan perhatian stakeholder tanpa harus melibatkan diri atas tindakan oportunistik yang mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan teori institusional di mana untuk meyakinkan publik, maka organisasi tersebut melakukan tindakan manajemen laba untuk meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan tersebut layak untuk didukung dan beroperasional. Kemudian untuk hasil pengujian hipotesis kedua terkait dengan pengungkapan CSR, narsisme direktur utama dan manajemen laba menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004 dengan alpha 1% dan nilai beta positif sebesar 1,344. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua terdukung, di mana semakin tinggi narsisme direktur utama, maka tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan itu cenderung akan semakin meningkat. Individu yang memiliki sifat narsisme yang tinggi itu atau sifat narsisme itu akan memiliki sifat agresif seperti manipulasi demi mendapatkan hal-hal yang mereka ingin dapatkan. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richard dan Commander tahun 2013 serta Armenic dan Cech tahun 2010. Hal ini sesuai dengan teori efikasi diri di mana narsisme direktur utama yang tinggi akan mempengaruhi orang lain untuk tindakan yang mereka kejar. Oleh karena itu, dengan perusahaan memiliki direktur utama yang narsis tinggi itu akan memperkuat hubungan pengungkapan CSR dan manajemen laba. Kesimpulannya, yang pertama, pengungkapan CSR itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua yaitu terdapat efek moderasi. Narsisme direktur utama itu memperkuat hubungan pengungkapan CSR dan manajemen laba. Untuk keterbatasan dan saran, di mana pada penelitian ini dalam mengukur narsisme direktur utama itu menggunakan ukuran dan komposisi gambar atau foto direktur utama pada laporan tahunan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sifat narsisme. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lainnya, misalkan dengan kuesioner maupun wawancara langsung kepada direktur utama. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Terry dan Raskin tahun 1998. Kemudian untuk implikasi secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur terkait dengan pengungkapan maupun keberlakuan, serta menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan praktik, yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan kepada perusahaan terkait dengan kegiatan maupun pengungkapan CSR yang berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pada investor untuk pengambilan keputusan, terutama untuk perusahaan yang mempunyai pengungkapan CSR yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.